Agar terus mendapatkan pemberitahuan video baru, silakan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Waruya lan tinwat napa ana sak temne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi addu al azaima. Addu nglakoni ya sira kabeh al azaima ing barang-barang sing pokok, sing wajib. Waqbalu lan nampa sira kabeh ar-rukhsata ing kemurahane pangeran. Nek sing ora wajib ya kadang-kadang tinggal. Aja lakoni terus. Wada'u lan ninggalno sira kabeh anasa ing manusa umbarno. Fakot kufi itu mongko teman-teman dan cukupi sira kabeh gumean surahul khatib. Riya riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi malam yakbal rukhsatullah. Mante sapane wong lam yakbal ora nampa sapa man rukhsatullah ing rukhsah Allah. Orang yang tidak nerima rukhsahnya Allah taala. Jadi orang wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang mergo dadi identitas isin ninggal. Kalau wong biasa puasa Senin Kamis saking terkenal puasa Senin Kamis sampai muka napa isin. Iku dosane kok Gunung Arafah. Wis hadis iki apa lho, wis ra puasa Senin Kamis. Jadi ala kenapa ora puasa Senin Kamis nampa rukhsah pangeran niku ora nampa jeneng gak nglakoni. Karena mengkono iku ali ngatasi manal ismi sing disa apa mislu jibali Arafah iku kaya Gunung Arafah. Jadi pangeran yo aneh sing apik to. Jadi misalnya ana wong maca Quran kok yakin ra disepuro iku dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra disepuro dianggap ngenyek pangeran. Mana ana wong wali iku mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali iku goblok-gobloke wong. Jadi ke daftar wali lewat jalur napa? Ndablek. Tapi potongane ya tetep ra wali manjane wis serabakan. Dadi wali niku gampang. Dene kok ora dadi wali wis bejane wong. Engko tak terangno carane dadi wali sing gampang-gampang ae. Nek mbok bar Ramadan tak deloke wis masuk ta urung. Nah ora tak sidang nongko. Ya dadi kan ora dadi wali usul ning pengadilan kudu dimenangno. Rawahu ngrawat hati sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun. Wasiratu tawi siratal mustaqim dulmatun peteng. Wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yaqinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiki ku benerno barang sing tahqiqu tasdiki. Iku tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno bil ghaibi kan barang ghaib. Niki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangeran. Tahqiqu tasdiki ku duwe akurasi benerno. Bil ghaibi lan barang ghaib. Carane bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan. Bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Pun kula baleni nggih saking awal wal maqalat Rabi'ah kula terangno ya. An-Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe az-zulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh nek kegelapan yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk pira? 5. Nah, zaman akhir ora terima 5 ribuan napa? Ribuan. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunia atau apa saja yang murahan iku darani dunia. Kalau terangno definisi dunia. Dunia kata dana ya dunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah dadi daniah. Daniah terus ditakhfif hamzah dadi ya daniyah. Daniyah terus ngikuti wazan fu'la jadi dunya. Jadi anggar barang sing hina iku jenenge napa? Dunya. Utawa barang sing dekat iku jenenge dunya. Mergo maknane dunya saiki, dana iku maknane dekat. Akhirat nanti. Srungokno wae kok kowe suwe-suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji iku ora dunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun niku Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran. Swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak wayahe perlu dikritik. Karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Kibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nama Khilyatul Auliya itu 14 jilid.
dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangannya Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia entek ngamal. Dunia wis ora ono benere, dunia ku nggon batang, dunia ku jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, pokoke ngomong wis tok ndi-ndi. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dekne biasa lah wong sufi itu semilah dhewean terus orang lakoni popo, ngerti-ngerti lesu, kok mangan wae lesu, orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau, "Sal sayyidah." Sal hada sayyid. Kamu tanya hada sayyid, maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih apa? Sadat maksudnya bukan habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau Habib itu ya Nabi, kalau Sayyid, Sadat itu Sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini. Karena sujud kamu, karena kebaikan kamu. Itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini. Nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya mi'yar. Dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini. Karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu ruku'ika, mahalu pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madadul kalimah dani'ah. Suatu yang murahan. Apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai ussisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin skup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran, kemudian milih dhewean, kabeh kersane pangeran, sithik-sithik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah. Itu yang dunia, karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh, dielingno wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Apa kitmanul ilmi? Haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan yang pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dekne wis tok hakikat, sembrono. Oh tak tobat nonton anak ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena
Sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saiki dadi gerakan ekstrem. Makanya ora tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulang. Mergo saiki bahasa saiki repot terus. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunya ketika dikritik pangeran iku dunya sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu. Iku jenenge napa? Dunya napa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, iki jenenge dunia iki masru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status napa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, kowe nak randi duwe sak penat-penate urip terus merasa enggak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ning dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya. Ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu urip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi kemudian goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak mlaratem cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas. Dunyel-dunyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunia lara lah nak ning akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Ngeraine kan ketara nak keliru omongan aku ning dunia lara lah sementing nak akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati dunia nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti kayak tiga iso ngopi ra syukur, tiga iso mangan ra syukur, anane nyifati dunia lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhiratnya aku tak tekek. Cuma aku lho pengurus ora sok ben. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira tak syafaat ya biarno karena ini penting kalau terangno. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip ya, dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yadzuq qalbuhu tuqa.
Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu, itu masyhur. Di dunia ini, identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak di empati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas hatine sitok geblek dari Imam Syafi'i itu. Kena protesnya berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya saya rodok goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak wae wong fikir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya enggak sah, rukuknya enggak sah, Fatihahnya enggak sah. Jare sing sufi, wah semane nobatno ora iso salat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi sholat enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine ora gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok, orang tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas sadine. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu ndak sufi ya ndak fakih. Makanya enggak masuk enggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak, fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah saya ndak dua-duanya. Ya ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Tekon dengan kula Gus donya rusak, sementing sakniki wis ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, disepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kowe iso disepuro pangeran ketika kowe sugih ra zakat? Memangnya kowe iso disepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokoke diusep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunya mbok anggap rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean ke dhewean neraka ra tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab risalah Qusairiyah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika ra kena didandani sebetulnya enggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak enggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah biar enggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, khusus ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Ruhin jokno jadi calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tahlil. Karena dekne piye, apa ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh dekne. Lamun langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasarkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama.
Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong melarat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Tidak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk itu. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Orang pegatan saake saya kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwe apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran nanya manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikane pangeran. Ya rondok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Enggak sing lanang karena bosen dijudisi yang untung saiki di bojo konak bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau ngerutut tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang jadi pemimpin di demo. Mereka cek urip pantas di demo kan es mati di go kelangenan. Kelakuan kok ngono. Mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti. Kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik. Orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat kon mukjizat ora keren blas. Mukjizat iku kudu nganggo tongkat. Dadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi ku mukjizat kok mulang. Mulang iku mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat. Saraku nabi-nabi dhisik kudu tongkat apa Mat. Dadi seru apa? Seru main seblak pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik. Ya kepengen ditongkat tahu Nabi tua. Kita ya sangar lah. Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa? Tongkat ngene ana sing nglawan blus terus kecemplung segoro. Kan ya seru lah misalnya ana wong Yogya macam-macam tutuk terus likuifaksi do tenggelam kan seru lah apa? Nah jawab pangeran lucu. Dia matke jok tongkat, gampang nak masalah tongkat. Sekarang ngetokno wit kan gampang tongkat. Memang samu tongkatnya Nabi Musa terus digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno memang samu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora per. Ya jajal tongkate Musa tak kena kowe. Iki ora ono pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel langsung. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek cen tongkate iku tenan nak apa? Sing sakti ku sing nyekel dul ora kok perkara tongkate. Nah, cara wae dhisik sono HP Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Matke kok gak eling. Apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahar wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae, Mas. Nggo mukjizat ora padha wae. Wong nak tre berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Gus Bayu ora koyo zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Engko bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bunang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogya misal. Saiki ora koyo zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Yudak juga kan sak rohku kiai nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet wong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian mujizat Nabi Musa jabe pangeran awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae engko masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat.
Gak usah mukjizatan mulang wis enggak ada. Lho kula lho mau tawani pangeran mukjizat kok sengkare misalnya. Kula mboten purun. Ya perkarane kok malah lucu. Nabi kalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu kate biasa kan, sing kondang ku wonge. Lah saiki ejek ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi, tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Iku aneh-aneh iki. Makanya penting, yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu. Jalur melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim yo iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat yo iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbersit kepengin sugih ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama iku wis buka pintu setan. Jalur apa ke? Nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya ra di HP, ra anan. Nak fakir ra oleh diangen-angen. Ayo milih ndi? Apa rasa dadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib. Akhirnya linge pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah kok aman. Allah sewengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak harus darani wali. Nak darani wali ono salam template. Wah apa-apaanan. Ngan cara bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali nek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak? Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali ku sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya ruhin mu'allimno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam templek terus ngapa Allah merek rokoke ruhin. Misale rokoke apa ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa coba? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji. Carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja. Carane dekat. Tapi saya gak wali kalah mbek apa wong alim kalah mbek wali. Kula niki diceritani Gus, kula nek wong alim Gus. Jejer mbek wong terkenal wali ku ora salaman bedene. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok ana maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere, wah kowe padha wae wong alim kasut to. Dekne kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu suwengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus eling Allah dulu enggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungi di masjid pikir wiridan, itu ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa 'allillahi khumusahu wa lirrasul 1/5. Ada yang tanya lagi, "Was'alunaka 'anil makhid." Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Yas'alunaka madza yunfikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngono. Coba
Jika seseorang terkenal wali itu paling untung udekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Sing kritik aku enak kowe kualat, kowe ra wali kok ngritik wali. Kowe cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan di hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menyertakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dungo, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah ini. Pokoknya mulang aturan-aturannya pengiran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fa'iduna waha, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'a la. Kalau Allah mengendaki ya disembadani, kalau ndak ya ndak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran. Pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan. Caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu. Dulu tawaf itu bawa hubal lata. Dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang. Cong tawaf itu aturannya gini. Enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf. Nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu. Dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, enggak boleh megang Isaf dan Nailah. Harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya sahabat itu dulu enggak mau disuruh sa'i. Ndak ya Rasulullah, kita ada sa'i. Tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofa al-marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam enggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang enggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Nama aturan main. Lho kula wingi pasanan wingi ini kula mucal napa sampean tadi. Kula mucal Minhajut Thalibin. Karangan Imam Nawawi. Kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali. Nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Nah kula tak wamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet. Wong belajar wae ora kok ndongakno slamet. Mestine iku takok sik carane numpak sepeda motor piye lagi njuk ndongakno slamet. Wong isi iso ora mesti slamet. Iki rong iso apa? Ya iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takok sik syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Oh nak tonggo kula tak pisau itu. Untung ngomong Rembang rawat aku loh. Jadi ana sing wani. Agar mereka haji, Gus kula badhe haji supaya sah piye Gus. Tak ulang. Tak ulang tenan Gus. Selain tentu belajar di manasik. Paling ndak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak teko ning manasik ku dirungokno. Napa? Kadang ya ora teko ning manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulat tokah bitit. Tak kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu enggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kok malah nggih kaji marungge kula gitu terus donga nangis. Belum nangis servisnya akeh. Ini apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sing juk donga sugih iki nangis tenanan oleh nyangone luweh akeh. Nek cara bapak nangis wis ruwet zaman. Wis ora nangis-nangis anak dadi kiai. Pokoke ulang nek ra gelem wis ben ngono. Tobat song ngene tobat ya mareni utekne niki mareni. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor, datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa?
Sesuk ana wong ra iso salat, ih dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ar Fatihah ar ya kabeh itu ana urutane. Ya itu ulama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awan nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran tuh yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu, artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yaslu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf, anak-anak sarang yang idolakan saya itu, Gus, saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya yang amini, karena doa jenengan mustajab. Ngaji sih, nah ngaji kok tak dengar, nah eling, nah orang ya Gus. Ya Gus, oke, jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah. Ulang Bukhari Gus, kalau ngaji Bukhari begini, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga teng arep multazam. Kula donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, purun mulang mboten kedunyane. Ayo amin ya, amin. Padahal di antara mereka ketok ana sing donga kepen rabi, berkata wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi, purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun bar. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikwetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nyontokno payudara di guantung, wong dene corak penyerot. Dadi nek rohen luwih pinter meneh dakare apa dikwetok. Barokahnya tahdzir seperti itu, berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoni mergo apa dari ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid sudah jeleng Allah tok terus gak jelas ilinge itu perkara apa? Lho kalau itu selingan enggak apa-apa Kang, ya 1 jam, setengah jam. Liyane itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau mboten saged ya nyewa kan ana wong nganggur-nganggur ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih. Aja nyewa aku wis kiye gedhe larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng kiye gedhe. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Mulane jane kiai ngundang kiye cilik ae. Kiye gedhe ku resiko. Ya misale mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan ya? Kowe piro, Mas? Nyoro, malah jare bangun kiai cilik ku tak bangel sugih. Karena kiai gedhe wong nyalami templek sithik ya isin. Nek kiai cilik ku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit, kiai cilik ya sakit. Tapi salah ilmune ra ngontapi akhirnya ya stok kono wae makome stok kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu tuh biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa. Kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira enggak ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekatnya Mas Syaiban Ar-Ra'i. Itu enggak kecil-kecilokan fikih lucu. Kira rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan ngene Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, mislu katas al-hadal badi. Sak jenengan takok wong desa ben. Dari Imam Syafi'i, ben. Takok aneh kan. Mata taqulu fi zakat. Zakat cara kowe piye? Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya di beberapa kitab ada.
Mata kulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi aw ala madzhabi. Menurut madzhabku apa madzhabmu? Jare Imam Syafi'i. Ya cara madzhab apa? Lah madzhabku wis roh dhewe. Lha apa tak kok kowe? Ya rada cangkem elek tapi lucu, Dur. Nak cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek sugih ya kabeh wajib zakat. Lah terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibna zakat. Ya pancen jare takok. Nak cara aku sebenar royo bener, saiki aku takok. Wong melarat iku dunyane mesti halal to. Saiki misalnya ana lapangan ning desa terus ana dangdutan mbok pengajian mbok hol. Mbok tuku rafiat tok. Terus digo parkir, lapangane sapa? Aku takok. Lapangane sapa? Sak desa kan? Modekne tuku rafia terus koyo berhak sing entuk dhuwit kok parkiran. Lah nek dene alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok? Mestine kullu fakirin fitil qaryah untuk saham. Ya ora. Soal dekne sing kerja untuk paling akeh lah mergo tuku apa? Tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyo paling kuwasa. Hasilnya piye jajal kan? Misale kowe Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok go parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling sira berhak sandi mbek Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok pek tok? Jawab, gak usah izin, biasa wae. Lah iku hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok mulai dari apa nak wong melarat dunyane mesti pemenah wong melarat engkek tukang gak asap. Misalnya Ruhin dadi kondektur bis. Sing numpak kanca jalalen separuh digratisi gak mbek Ruhin kira-kira. Digratisi. Bise sapa gitu. Kere engkek. Ya ora. Mboten kok sambayar santai mawon, santai biahmu. Utawa wong melarat supir Ruhin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku belum, aku tak derekno santai. Iku gak sabto ora. Wong ra melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya gak jare saya penerok cara pendapat kula napa pendapat jenengan? Ya cara pendapat nak pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Ya iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing roh fikih. Jare Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras sih maksudnya wong sufi tapi cek roh fikih. Jadi misalnya kayak melarat terus Jumatan kok wudu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2.000 buat 3.000. Paling enggak ya make itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, kewajiban suge-suge melarat bagian ngerusak wae. Bareng kerane putung ngger didakok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semare wong sugih do medhit, mulane masjid rusak. Mergo melarat lah ya medhit. Lho melarat yo akeh dosane masa melarat terus. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangannya siapa? Lapangan umum apa edikne? Kok iso terus wae edikne mau urun apa coba? Rafia gini. Rafia udah hasilnya. Rafia gue rusak gulung. 10.000. Pira? 5.000. Untuk ae pira kan? Sewengi misalnya ono dangdutan. Untuk pira, Mus? Untuk nak pira? 500.000 untuk angsal. Terus duit 500.000 songko mentasarufkan lapangan. Iku edine tau sak desa. Tapi selama ini sudah berjalan tak anggap baik. Engko nang terus sing melarat do demo. Jare ngajine Gus Baik dibagi ya mari fitnah ya ora ngono kok. Mau aku cerita ben roh dosane ngono aja kok dadi gerakan apa? Wah, mari fitnah kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran apa? Paling enggak gelem istighfar napa? Gelem napa? Istighfar. Lah soal wong liya tak cek mentolong melarat tok doyak-oyak. Maksudnya kalau dari Imam Syafi'i ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki dari Imam Syafi'i, aku iku qadhi, mosok majibno zakat wong melarat kan ya dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jare sebenarnya ya mau jare takok. Tapi akhirnya lucu. Dua beliau akhirnya. Terus dari Imam Syafi'i, ya fikih ngene iki sing marai atiku bener. Aku itu fikih pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih dikekno wong melarat. Nek sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane syubhat ki alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra.
sarra. Lah fikih wae sing wajibno infaku fis sarra. Nah cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dharra melarat lah ya sedekah. Ya terus akhirnya kelop. Lah tapi Imam Syafi'i kan fikih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Kirilah ya tukang ngemel zakat. Ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya, ada muzaki, ada mustahik. Itu cara fikih. Tapi nak cara tadhirul mal. Nggih cara tadhirul mal nyucikno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun nggih zakat. Maksudnya nak kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakatno piro? Nak 2,5% piro? Gak usah mikir Mustafa malah. Piro 10% 500 kan 50 ya? Piro? 50. 2,5 piro? 2,500. Lah siku lebokno kotak masjid dan lumayan giling-gilingan paling ndak dadi robana dzalamna anfusana ngrasa salah. Atau ketemu janda-janda ning pojok desa ora duwe. Pak, Bu kayak 50.000. Duit apa, Cung? Dadi kafarah sampean duwe saham ning lapangan. Pemene ibu-ibu, nak canem rasa kei, wis biasa bal-balan kowe tau nganggo lapangan. Nak ibu-ibu iku ora melok tau apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan gue ngimbangi apa. Tapi aja terus demo ya nak nang parkir ya. Barno wae muga halal iki. Cuma ini cerita, wong melarat lah. Sakjane, aja muni wajib ya apa? Sakjane. Angel gue melarat tuh angel. Rodok sensitif model apa? Ampun ya. Wa mablagh ridha wa zinal alhamdulillah wa mablagh ridha wa zinal alhamdulillah wa mablagh ridha wa zinal alhamdulillah. Agar terus mendapatkan pemberitahuan video baru, silakan subscribe dan aktifkan tombol lonceng.